Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada pagi yang indah ini. Allah menghimpun kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini menjadi pemudah jalan kita ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya justru tidak ingin keluarga yang berkarakter Rasulullah. Kabutan. Tenan pun jenengan ngersakaken yang seperti itu. Nah, bapaknya meninggal sebelum Rasulullah lahir. Ibunya wafat ketika Nabi umur 6 tahun. Mau yang begitu? Larak tenana abot. Iki kleru kok temane iki. Gitu nggih. Jadi kita ini memang menginginkan satu keluarga yang disebut sebagai baitil muslim, yang disebut sebagai al-usrah al-muslimah, rumah tangga keluarga yang islami. Tapi itu tidak berarti plek harus persis seperti keluarganya Kanjeng Nabi SAW. Mau plek bagaimana, wong bapak-bapak sudah punya istri, istrinya tidak lebih tua 15 tahun. Mau plek bagaimana, wong bapak-bapak juga putra-putrinya tidak seperti putra-putri Rasulullah. Mau plek bagaimana, wong bapak-bapak yo kalau dibandingkan dengan Rasulullah seperti baina sama'i wa sumursat. Mau plek bagaimana coba, wong ibu-ibu kalau dibandingkan dengan Sayyidah Khadijah juga sangat jauh panggang dari api gitu. Jadi kita mencoba untuk meladani nilai-nilai dari rumah tangga islami, rumah tangga yang seperti dikehendaki Allah dan Rasulnya itu semampu kita, sekuat kita di dalam meneladani nilai-nilainya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, seperti apa keluarga yang kemudian di sana ada nilai-nilai sesuai dengan arahan Nabi SAW itu. Yang pertama adalah pernikahan, rumah tangga, dan keluarga yang diniatkan dalam rangka beribadah kepada Allah. Jadi yang pertama harus menjadi satu poin penting yang kita catat dengan tinta tebal adalah bahwasanya pernikahan, rumah tangga, dan keluarga yang kita bangun kesemuanya harus diniatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa pernikahan, rumah tangga, dan keluarga yang diniatkan sebagai ibadah itu, yaitu segalanya diniatkan dalam rangka mengabdi kepada Allah. Maka ketika seorang lelaki memilih seorang perempuan sebagai pendampingnya, dia niatkan hadirnya istrinya itu untuk membantunya lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kemaksiatan, dan semakin menguatkan amal-amal ibadah
kepada Allah. Maka kalau sesudah menikah kok ibadah makin kendor, maksiat jadi makin kuat, ini ada yang salah. Seharusnya sesudah menikah kemudian yang namanya kedurhakaan kepada Allah teredam dan ibadah kepada Allah semakin dikuatkan. Maka Nabi SAW menyebut istri yang baik, istri yang salihah itu salah satu cirinya adalah yang membantu suaminya untuk taat kepada Allah. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan satu gambaran rumah tangga yang seperti ini diniatkan dalam rangka ibadah kepada Allah. Allah merahmati suami yang bangun untuk qiyamul lail, lalu dia bangunkan istrinya untuk qiyamul lail. Kalau istrinya tidak bangun, maka dia percikkan air dengan lembut ke wajahnya supaya bangun. Dan Allah merahmati istri yang bangun untuk qiyamul lail, lalu dia bangunkan suaminya untuk qiyamul lail. Kalau suaminya tidak mau bangun, maka dia gerujuk pakai seember. Nah, gerujuk pakai seember lafadz milik saya. Lafadz asli hadisnya adalah dia percikkan air dengan lembut ke wajahnya supaya bangun. Inilah gambaran di dalam rumah tangga yang diniatkan untuk ibadah kepada Allah, saling menguatkan dalam ketaatan kepada Allah. Bapak-bapak yang pernah diperciki air ke mukanya supaya mau tahajud, tunjuk tangan. Tunjuk tangan, Pak. Oh, cuma satu. Wah, ini berarti belum diamalkan. Gitu ya. Oh, yang lain disiram. Mulai nanti malam coba diamalkan ya. Ini sebagai gambaran bahwa rumah tangga kita dalam rangka niatnya untuk ibadah kepada Allah. Ibu-ibu yang pernah diguyur sama suaminya supaya bangun untuk tahajud, tunjuk tangan. Boro-boro dia bangun aja enggak. Ini adalah salah satu contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk menggambarkan rumah tangga yang diniatkan untuk ibadah. Ini cuma contoh. Bisa juga saling menguatkan dalam perkara yang lain, gitu ya. Di dalam ibadah-ibadah yang lain, membantu suaminya untuk taat kepada Allah. Kalau sudah waktunya sholat, sandal suaminya sudah dipasang mengarah ke masjid, gitu ya. Kemudian kalau sudah waktunya sholat berjamaah, suaminya kemudian diarahkan, dituntun ke tempat wudhu, gitu ya. Kalau sudah waktunya sholat berjamaah, maka suaminya kemudian disiapkan sarungnya, pecinya, baju kokonya. Masya Allah, ini adalah bagian dari rumah tangga yang diniatkan untuk saling mentaati Allah. Demikian pula yang kakung untuk membantu istrinya untuk taat kepada Allah. Pokoknya nek wis ba'da maghrib sudah disiapkan mushaf untuk istrinya, digelar sajadah, disemprot parfum, gitu ya. Terus istrinya suruh duduk di situ, rekal dipasang, mushaf dipasang di atas rekal, kemudian istrinya persilakan duduk di situ, suami yang geletak di pangkuan istrinya. Gitu. Bu ngaji bu tak rungokke. Saling membantu dalam ketaatan kepada Allah, gitu ya. Jadi ini Masya Allah. Jadi kalau diniatkan ibadah ini dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia menjadi satu kebaikan yang besar. Jadi ini pertama, diniatkan untuk membantu berketaatan kepada Allah. Satu-satunya ibadah yang paling berat suami istri untuk saling membantu itu, sefaham saya sesudah nikah adalah ibadah puasa. Karena istrinya minta izin puasa, suaminya bilang, nanti kalau aku pengen gimana? Suaminya mau puasa, istrinya bilang juga begitu. Nah ini agak repot memang ya. Tapi insya Allah bisa diatur sedemikian rupa bagaimana ketaatan-ketaatan kepada Allah ini menjadi semakin dikokohkan ketika menikah. Karena niatnya pernikahan ini untuk ibadah. Karena dengan ibadah ini supaya kemudian menjadi rumah tangga kita surga sebelum surga, diniatkan dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin pertama. Jadi rumah tangga berkarakter
arahan Rasulullah SAW adalah rumah tangga yang diniatkan dalam rangka beribadah kepada Allah. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rumah tangga yang berkarakter atau keluarga yang berkarakter dari arahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rumah tangga yang di dalamnya diniatkan untuk saling menjaga dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu makna sakinah itu litaskunu ilaiha, kata para ulama adalah litasta'ifu biha, supaya kamu bisa menjaga kesucian dirimu dengan kehadiran pasanganmu. Jadi rumah tangga ini setelah diniati untuk ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Yang kedua, untuk mencegah berbagai macam kerusakan yang mungkin akan timbul gitu ya dari masing-masing pribadi yang ada di dalamnya. Maka dalam soal ini disebut sakinah litaskunu ilaiha, di antaranya adalah litasta'ifu biha, yaitu kehadiran sang istri bagi suaminya, mencegah suaminya dari perbuatan yang keji dan mungkar. Yaitu kehadiran suami bagi istrinya, mencegah suami dari perkara-perkara yang kemudian dimurkai Allah. Yaitu kehadiran suami bagi istrinya, menjadikan si istri terjaga dari perbuatan dosa. Ini sangat penting di dalam sebuah rumah tangga. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting penjagaan ini selalu dilaksanakan seakan-akan memang rumah tangga ini adalah an-nafyu wal isbat, seperti kalimat tauhid. Godaan bisa di mana saja. Godaan bisa di pasar, godaan bisa di kantor, godaan bisa di jalan, godaan bisa bahkan di dalam handphone. Tetapi bagaimana menyelesaikan semua ketergodaan itu hanya boleh al-isbatnya pada pasangan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sakinah itu pertama-tama tercegah dari dosa-dosa. Kalau ada rumah tangga suami istri rukun akrab, nggak pernah bercekcok, nggak pernah berantem, nggak pernah bersuara keras, nggak pernah ada konflik, nggak pernah beda pandangan, kompak terus kemana gandengan tangan, kemana-mana senyum-senyuman, tetapi ternyata mereka ada kesepakatan kita nikah status sosial. Kalau having fun, papa bebas sama siapa saja, mama juga bebas sama siapa saja. Naudzubillah, ini mudah-mudahan tidak ada di Indonesia di kalangan kaum muslimin. Kalau di Amerika yang seperti ini biasa. Nah, ini tidak disebut rumah tangga sakinah, meskipun tentram, nggak pernah cekcok. Karena makna sakinah yang paling mendasar adalah tercegah dari dosa-dosa, tercegah dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadisnya jelas ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kanjeng Nabi SAW itu satu hari keluar dari rumah ibunda kita Zainab radhiyallahu anha, masuk ke masjid, rambutnya masih basah, airnya netes-netes. Kemudian beliau SAW bersabda, barang siapa di antara kalian bertemu dengan wanita yang dijadikan setan sebagai penggoda baginya, lalu dia tertarik pada wanita itu, maka apa solusinya? Pulanglah temui istri kalian, karena pada istri kalian terdapat segala yang ada pada wanita itu, hanya saja lebih suci, hanya saja lebih berpahala di sisi Allah. Jadi ibu-ibu, suami setia bukan yang tidak pernah tergoda, tetapi yang kalau tergoda tahu kemana harus diselesaikan. Itu ya, bapak-bapak ini cocok tadi. Iya, inilah Rasulullah memberikan satu gambaran manusiawi. Ya, laki-laki itu gampang tergoda oleh pemandangan. Maka namanya pandangan hidup. Memandang saja bisa. Makanya penjenengan preso kalau nyun sewu, kalau pas muwun, kalau pas nangis. Kalau perempuan yang ditutupi apanya kalau nangis? Mulutnya. Gitu. Kalau laki-laki yang ditutupi apanya? Matanya.
Nah, wong preso kok semua itu dosanya paling besar ya di situ itu gitu. Dosanya perempuan di mana biasanya? Lisan gitu ya. Makanya yang ditutupi mulutnya kalau nangis. Kalau kakung, kalau pas nangis yang ditutupi matanya. Soalnya tahu dosanya itu di mana itu tahu gitu. Jadi ini maka laki-laki itu gitu ya disebutkan Nabi tadi kalau tergoda maka hendaklah pulang temui istri. Ini hadisnya untuk yang sudah kromo loh nggih. Kalau yang masih jomblo pulang juga mau ngapain gitu. Sebelah jenengan entar sih. Ayo, nang omah ya mengono lawang gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ditujukan untuk menjaga dari dosa-dosa. Tapi nyuwun sewu yang jomblo juga masih bisa dapat faidah dari hadis ini. Faidah dari hadis ini nyuwun sewu apa itu? Nih, kalau kita puasa Pak, Bu, jam 12 siang itu yang namanya es cendol, seksi. Es buah cantik. Es campur menarik. Tapi nanti kalau sudah tiba saatnya berbuka puasa, air putih segelas sama kurma 3 butir, selesai godaannya. Jadi redalah godaan es cendol yang seksi, es buah yang cantik dan es campur yang menarik itu dengan segelas air dan kurma. Maka Mas nikah nggak harus sama cendol, nggak harus sama campur, nggak harus sama es buah, cukup air putih, ya sama kurma yang bening-bening itu pokoknya gitu. Maksudnya yang liha gitu ya. Bapak-bapak kadang-kadang saya terangkan begitu terus komplain, jadi yang di rumah itu cuma air putih tak. Terus saya jawab, ya enggak Pak, di rumah itu kadang-kadang ya sop buah, ya kadang-kadang jus alpukat gitu. Bapak-bapaknya bilang lagi, cocok Tat, yang di rumah itu memang kayak es sop buah sama jus alpukat. Cocoknya gimana Pak? Agak berlemak, astagfirullahaladzim. Oh ya enek gitu. Bu, mboten nyindir Bu. Tapi kalau ya olahraga Bu. Solusinya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini gitu ya, pemahamannya sangat penting. Jadi rumah itu tempat mencegah dari dosa. Rumah tangga itu tempat mencegah dari dosa. Saya ingat catatan seorang istri Utsat, salah satu guru saya yang saya hormati. Beliau nulis begini. Ini ibu-ibu perhatikan, kalau suamimu meminta kamu memakai satu pakaian yang menurut kamu nggak pantas dipakai, mbok ya dituruti kalau di rumah. Barangkali suamimu hendak menjaga pandangannya dari yang berpakaian seperti itu di luar sana. Makanya dia berharap istrinya pakai yang payak begitu. Kalau suamimu satu saat bilang kepadamu, mbok ke salon Tommy, mbok ya dituruti. Barangkali itu caranya untuk kemudian menjaga dirinya dari yang suka bersalon di luar sana. Kalau suatu saat suami mengatakan, Mi ora perawatan mau Mi gitu. Mbok ya jangan bilang alah mas ngurusi anak rantai entek urusane. Perawatan opo ora kober gitu. Mbok ya sekali jangan dijawab begitu. Tetapi dituruti. Barangkali suami seperti ini gejolak jiwanya sudah pateng, bergutuk. Godaannya di luar sana sudah sangat dahsyat, sementara yang di rumah tidak cocok dipandang-pandang untuk menyelesaikan godaan itu. Kok orang match katanya gitu. Masya Allah. Nih ibu-ibu ini penting untuk dipertimbangkan hal-hal semacam ini gitu ya. Jadi bapak-bapak juga begitu, kalau tertarik di luar sana gitu ya, yang pakai baju aneh-aneh gitu ya, belikan untuk istrinya, suruh pakai di kamar gitu. Oh, ini penting gitu ya, satu saat gitu ya, ini bagian dari menjaga itu, ini kemuliaan yang luar biasa. Loh Pak, yang zaman sekarang ini godaan subhanallah ya, saya loh ya, pasang foto gendong anak. Pasang foto gendong anak. Itu ada aja yang mbak itu komentarnya, Masya Allah pengen nyium titik bapaknya, astagfirullahaladzim.
Pengen nyium titik-titik bapaknya belakangnya itu. Kan reward. Inilah dunia gitu ya. Yang luar biasa godaannya. Kan tasawurnya kemana-mana sebagai laki-laki gitu ya. Kemarin naik pesawat sekeluarga ke Jakarta, pesawatnya gak muluk-muluk. Di bawah sudah masuk ke pesawat tapi gak naik-naik pesawatnya itu, nunggu antrian. Anak saya kan juga nangis gitu ya, anak saya yang nomor 3 Jaisan masih kecil nangis. Terus saya gendong ke belakang, tak hibur gitu ya. Terus meneng begitu sampai belakang ada mbak-mbak pramugari jejer-jejer. Loh mbak pramugarinya tega ngomong, ayo pilih mama yang mana? Astagfirullahaladzim. Zaman sekarang mbak. Jadi inilah dunia gitu ya, dengan segala hal yang begitu luar biasa godaannya di luar sana. Tolong bapak-bapak ini dimengerti Bu, ya Allah, abot godane gitu. Jadi inilah kenapa kemudian Rasulullah SAW memerintahkan menjaga. Maka kadang-kadang hadisnya itu ekstrim, kalau penjenengan fahami ekstrim. Kalimatnya misalnya begini, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang suami hendak mendatangi istrinya, maka penuhilah, kalau minta penuhilah, meskipun sedang memanggang roti. Sedang memanggang roti itu bisa jeblok loh itu. Tungkunya itu bisa meledak betulan gitu ya. Dan rotinya seorang kapiran mesti gosong gitu ya. Tapi sabda Rasulullah SAW adalah penuhi. Subhanallah. Karena ini adalah satu perkara yang penting. Bu, kalau lapar bisa pergi ke warung Bu. Kalau haus bisa cari penjual minuman. Tapi kalau yang satu itu gak bisa minta ke yang lain. Hah? Bisa? Agak boleh. Pinter Pak. Tadi Wak bilang bisa. Mencurigakan sekali. Loh, tapi tidak boleh gitu ya. Ini penting untuk kemudian difahami oleh ibu-ibu. Jadi subhanallah ya, agama kita ini pasti pengaturannya yang terbaik. Jadi kalau para tabib itu termasuk Ibnu Qayyim al-Jauziyah dulu, Ibnu Qayyim itu menjelaskan ini harus difahami, suami istri itu berbeda. Suami istri itu berbeda. Syahwatnya suami itu kayak gunung mau meletus. Maka semakin cepat meletus semakin tambah tenang. Bular, rampung gitu. Tapi syahwatnya perempuan enggak Pak. Syahwatnya perempuan seperti mendaki gunung. Ada lagunya. Naik munggah ke puncak pucuk, tinggi dhuwur sekali banget. Kiri kiwa kulihat delok akeh banyak pohon wit-witan gitu ya. Lagunya kan begitu. Jadi beda sifatnya. Maka hadis untuk laki-laki beda dengan hadis untuk perempuan. Hadis untuk perempuan tadi kalau didatangi penuhi meskipun sedang memanggang roti. Kalau hadis untuk bapak-bapak, ojo kesusu. Berikan risalah. Risalah itu apa namanya? Muqaddimah. Muqaddimahnya yang panjang gitu ya. Kata seorang kawan rumusnya 30 20 10 gitu. Ini angkanya mencurigakan sekali gitu ya. Jadi sampai Ibnu Qayyim itu mengatakan syahwatnya perempuan disebar oleh Allah di seluruh bagian tubuhnya. Maka tidak boleh ada satupun bagian tubuh yang lewat dari perlakuan suaminya. Ini Masya Allah petunjuk agama kita sampai sedemikian kepada laki-laki dan perempuan. Untuk apa? Untuk mencegah dosa. Karena dosa kerusakan akibat hal ini di luar sangat-sangat dahsyat. Ini yang jomblo muntak mantuk koyo ngerti ya. Gitu ya. Betul. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, pernikahan, rumah tangga, keluarga yang berkarakter Rasulullah SAW itu adalah yang berkarakter di dalamnya terdapat tarbiyah, di dalamnya terdapat pendidikan. Jadi kalau yang pertama tadi adalah yang ditujukan untuk ibadah, yang kedua untuk mencegah kerusakan, yang ketiga dalam rangka tarbiyah. Di dalam rumah itu harus ada pendidikan. Suami mendidik istri, suami istri mendidik anak-anak gitu ya. Ya kadang-kadang boleh juga anak yang mendidik bapak ibunya. Misalnya nanti kita sudah sepuh, Masya Allah ya, saya bulan Juli lalu
Juli apa Agustus ya, lupa. Di Istanbul kami mengikuti daurah Masjidil Aqsa, daurah tentang Masjidil Aqsa. Nah itu salah satu pematerinya namanya Dr. Abdul Fattah Al-Awaisi, hafizahullah ta'ala. Beliau adalah Direktur ISRA, Islamic Jerusalem Research Academy. Jadi Islamic Jerusalem Research Academy. Di ISRA ini beliau sebagai direktur, beliau itu sudah teliti tentang Masjidil Aqsa dari berbagai aspek selama kurang lebih 40 tahun. Nah putranya, itu dua-duanya kakung putri, Dr. Khalid Abdul Fattah Al-Awaisi dan Dr. Sarah Abdul Fattah Al-Awaisi, itu Masya Allah dua-duanya juga risetnya S1, S2, S3 tentang Palestina dan Masjidil Aqsa. Istrinya, istri beliau itu nulis buku tafsir surah At-Tin yang juga membahas tentang Masjidil Aqsa. Nah anak-anaknya ini kemudian belajar juga tentang riset terus tentang Masjidil Aqsa, sampai yang menakjubkan Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi ketika mengisi daurah apa yang beliau lakukan, mengutip pendapat putranya dalam buku yang ditulis putranya. Itu kan menakjubkan bagaimana rumah tumbuh menjadi satu wasilah tarbiyah yang luar biasa. Misi pendidikan di dalam rumah ini terjadi. Maka Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Jadi bagaimana menjaganya? Salah satunya adalah dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ilmu ilah bahwa tiada ilah selain Allah. Jadi bagaimana pendidikan dari suami kepada istri ini tumbuh, istri kepada suami tumbuh, gitu ya. Dulu ada seorang muridnya Imam Sa'id bin al-Musayyib namanya Abdullah bin Abi Wida'ah. Abdullah bin Abi Wida'ah ini karena solehnya, baiknya gitu ya, dinikahkan oleh gurunya dengan putrinya. Dengan putrinya Sa'id ibn al-Musayyib. Ketika sudah menikah gitu ya, 3 hari setelah pernikahan, sang suami ini sore-sore sudah toto-toto catatan dan barang bawaan, tinta sama pena dan sebagainya, sudah siap-siap mau berangkat pergi. Istrinya tanya mau kemana? Kata suaminya mau ngaji. Lu ngaji ke siapa? Sa'id ibn al-Musayyib. Gak usah berangkat. Lu kamu tuh gimana tuh jadi istri kok malah ngendon-ngendoni semangat suami untuk belajar? Enggak, aku enggak ngendon-ngendoni semangat belajar. Aku cuma nyuruh enggak usah berangkat. Lah itu berarti ngendon-ngendoni? Enggak usah berangkat, ngajinya di sini saja, tak ajari. Wong ilmunya Sa'id bin Musayyib semua sudah ada padaku. Aku kan anak wedoke satu-satunya. Oke, biyen itu diajari sama bapak. Kata Abdullah bin Abi Wida'ah, wow, dapat anaknya bonus ilmunya tuh ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi seperti ini, ruang di rumah tangga kita ini harus tumbuh menjadi tempat untuk belajar, menjadi tempat untuk ngaji, tempat untuk taklim. Kadang-kadang simpel Pak Bu, saya ini ba'da maghrib saya biasakan berada di rumah, apa yang bisa saya lakukan bersama keluarga? Ngaji bareng-bareng, gak usah banyak-banyak. Kita baca beberapa ayat dari Al-Quranul Karim, kita urutkan dari depan gitu ya. Terus nanti 1-2 ayat itu kita baca tafsirnya, 1-2 ayat itu kita maknai lafdhiyah, 1-2 ayat itu kita tadabbur bareng-bareng. Kemudian kita dengarkan anak kita ada komentar apa enggak tentang ayat itu, istri kita ada komentar apa enggak tentang ayat itu. Kemudian kita rumuskan komitmen bareng-bareng, kita ngamalkan bareng-bareng ayat ini dengan cara A, B, C, D. Ini Masya Allah sesuatu yang sangat berharga. Jadi suasana ini menjadi tumbuh, menjadi sesuatu yang ilmiah di dalam rumah tangga kita. Karena memang beban-beban yang harus kita ajarkan kepada istri kita, anak-anak kita di dalam rumah tangga sebagai sarana tarbiyah ini sangat banyak. Kalau kita periksa kurikulumnya Luqman Al-Hakim itu setidaknya ada tauhid, muraqabatullah, ibadah, akhlak, adab. Kurikulumnya 5. Kita kalau baca di surah Luqman itu yang pertama, kurikulum pertama adalah ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun
azim. Wahai anakku, jangan mempersekutukan Allah. Mempersekutukan Allah itu kedzaliman yang besar. Itu namanya kurikulum tauhid. Yang kedua, ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sahra aw fi samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Hai anakku, kalau ada seberat biji darah kecil sekali tersembunyi di dalam batu atau di petala langit atau di bagian bumi entah di mana yang tidak ada makhluk yang melihatnya, maka niscaya Allah melihatnya dan akan mendatangkan balasannya. Sungguhnya Allah Maha lembut lagi Maha mengetahui. Gitu kan? Ini adalah kurikulum muraqabatullah. Yang ketiga, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Hai anakku, dirikanlah salat, tegakkanlah salat dan perintahkan yang ma'ruf, cegahlah yang mungkar, sabarlah atas apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur, yang demikian ini termasuk perkara yang diwajibkan. Ini kurikulum namanya ibadah dalam makna luas, ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Yang keempat kurikulumnya waqsid wala tusair khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu mengunjukkan dirimu dengan keangkuhan kepada sesama manusia dan jangan berjalan di muka bumi dengan sombong. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Inilah tentang akhlak. Akhlak asasi itu diantaranya adalah tawadhu, setelah asidqu, setelah kejujuran. Yang kelima, waqsid fi masyika waqdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Sederhanakan cara jalan dan tahan sedikit suara. Jangan los kalau ngomong. Tahan sedikit suara karena sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Ini kurikulum adab tata krama. Jadi Masya Allah ini yang kemudian menjadi PR besar kita. Makanya dulu saya itu bertanya-tanya waktu baca hadis murru auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika mereka anak yang berusia 7 tahun. Lah kok 7 tahun? Lah sak durunge kuwi kon ngopo sih kek gitu kan? Kita ini kan bingung gitu ya. Diperintahkan sholat itu setelah umur 7 tahun. Baru nanti 10 tahun gak mau sholat boleh dipukul. Ini ibu-ibu kadang-kadang anak umur 2 tahun diajak sholat gak mau sudah dipukul gitu. Padahal mukulnya itu nanti kalau sudah 10 tahun, subhanallah. Ini kenapa? Karena ternyata sebelum kurikulum ibadah ada 2 kurikulum penting dalam kata-kata Luqman ini yang harus selesai lebih dulu. Yaitu kurikulum tauhid dan kurikulum muraqabatullah. Gak ada gunanya nyuruh-nyuruh ibadah kalau tauhidnya belum terbentuk. Gak ada gunanya nyuruh-nyuruh ibadah kalau muraqabatullahnya belum jalan. Ini 2 ini lebih penting dari nyuruh salat. Maka waktu 5 tahun kanak-kanak plus 2 tahun 2 tahun bayi plus 5 tahun kanak-kanak total 7 tahun itu harus sangat optimal digunakan untuk menanamkan tauhid dan muraqabatullah. Bahwa ada kemudian perangkat-perangkat lain seperti ya walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Prasarana sebelum mengajarkan apapun itu adalah menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Dan bahwa ada selingannya wa wasainal insana biwalidayhi. Bakti pada orang tua itu akan menjadi sesuatu yang dilihat oleh anak-anak kita dan menjadi wasilah doa-doa orang tua kita untuk kita dan anak-anak kita, sehingga dengan demikian mendidik anak kita itu jadi lebih lancar gitu ya. Tapi kurikulum utamanya 2 ini, tauhid. Maka kita bisa menjelaskan pada anak kita bagaimana tauhid ini. Nah, coba nak, ya Allah, yang menciptakan kamu tuh Allah. Dulu kamu gak ada, kemudian dijadikan di dalam perut ibu gitu ya, dari nutfah tumbuh menjadi alaqah, dari sekedar bercak tumbuh menjadi yang nempel-nempel, membelah terus membelah jadi mudghah, jadi gumpalan-gumpalan, dari mudghah tumbuh idham, sumbu tengahnya, dari idham dibungkus dengan laham, dengan dagingnya. Masya Allah, ini semuanya sesuatu yang menakjubkan. Kemudian kamu lahir kemudian tumbuh, ini semuanya Allah yang memberikan penciptaan ini kepadamu. Coba lihat hidungmu bagus sekali nak, ciptaan Allah. Untung lubangnya di bawah, kalau lubangnya di atas nek udan repot gitu.
Coba nak, itu matamu Masya Allah, mata itu cuma 2 bola kecil dimasukkan ke dalam lubang di wajah, bisa melihat seluruh dunia. Coba itu nak, yang namanya hidungmu itu dimasuki udara, masuk ke paru-paru, di paru-paru dititipkan darah, diedarkan ke seluruh tubuh jadi daya hidup. Coba nak, siapa yang bisa menciptakan semua itu? Yang bentuk wajahmu ini ganteng sekali, Masya Allah, siapa nak? Allah. Terus yang ngasih rezeki kepada kamu di dalam perut ibu, kamu diberi rezeki oleh Allah. Ketika kamu minum ASI, nyusu, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu makan bayam, asinya jadi rasa bayam. Ibu makan cabai, asinya rasa cabai gitu ya. Masya Allah, Gusti Allah yang bisa sedemikian cepat mengubah semua itu menjadi makanan untukmu. Allah juga yang memberi rezeki kamu, mengatur segala uras. Maka bagaimana kita akan menyembah, bagaimana kita beribadah kalau bukan kepada Allah? Ini kurikulum berat. Apalagi muraqabatullah itu juga kurikulum yang lebih berat lagi. Bagaimana dalam muraqabatullah ini, Masya Allah ya. Nah, kalau ada perbuatan kamu yang baik, meskipun Umi nggak lihat, Umi nggak bisa muji kamu, Bapak nggak lihat, Bapak nggak bisa senyum padamu, teman-temanmu nggak lihat, nggak bisa muji-muji kamu, gurumu nggak lihat, nggak bisa mengapresiasi, mencerita-ceritakan kamu. Tetapi kalau Allah lihat nak, maka Allah akan datangkan balasannya. Balasan Allah itu nak lebih indah daripada senyumnya Umi, pujiannya Abi, daripada apresiasinya guru, daripada kekaguman teman-temanmu. Jadi ini yang luar biasa harus ditanamkan. Nah, kalau ada perbuatan buruk kamu, abah nggak lihat, nggak bisa marahin kamu, Umi nggak lihat, nggak bisa cemberutin kamu, ustadzah nggak lihat, nggak bisa negor kamu, teman-teman nggak lihat, nggak bisa ngejek-ngejek kamu. Tapi kalau Allah lihat, nah Allah pasti akan datangkan balasannya. Ini adalah kurikulum yang sangat dahsyat yang kita perlukan. Baru sesudah itu ibadah, baru sesudah itu akhlak dan adab ini ditanamkan terus-menerus kepada anak-anak kita. Sebagian ulama mengatakan yang pakai ya bunaya itu urutan, yang tidak pakai ya bunaya berarti setiap saat. Yang pakai ya bunaya itu tadi tauhid dulu, muraqabatullah, ibadah itu urutan. Tetapi yang enggak pakai ya bunaya, wala tusair khadaka gitu ya. Waqsid fi masika, ini enggak pakai ya bunaya, berarti terus-menerus sejak kecil yang menanamkan akhlak, menanamkan adab. Kalau akhlak universal, seluruh dunia sama. Seluruh dunia itu yang namanya orang sombong itu enggak baik. Seluruh dunia yang namanya orang enggak jujur itu enggak baik. Seluruh dunia yang namanya rendah hati itu baik. Seluruh dunia yang namanya jujur, bohong itu enggak baik. Ini diakui seluruh dunia. Itu namanya akhlak. Akhlak itu universal. Tapi kalau adab, tata krama itu memang enggak universal. Beda-beda setiap wilayah. Sopan di sini belum tentu sopan di Arab, sopan di Arab belum tentu sopan di India. Misalnya begitu, apalagi di Amerika. Ini beda-beda. Yang namanya al-adab itu. Kalau kita kan Yun Sewu menghormati orang itu ya, salaman, cium tangan gitu ya. Bagian dari adab kita. Kalau di Saudi kan enggak, menghormati orang itu pegang kepalanya, kecup keningnya, habis itu ngobrol sambil elus-elusan jenggot. Nah itu kalau kita kan teranya jenenge. Ngobrol berdua, dua cowok lagi elus-elusan jenggot. Ngelihatnya kan geli. Tapi itu urf gitu ya. Ya itulah sopan menurut yang di sana. Apalagi orang Emirat, lebih geli lagi saya itu kalau lihat orang Emirat saling menghormati satu sama lain. Lah ngerangkul ke pundak, ini pakai tangan kanan, yang satu juga ngerangkul ke pundak pakai tangan kanan juga. Terus habis itu hidung sentuhkan hidung, terus geser kanan kiri. Itu orang Emirat kalau saling menghormati satu sama lain kan begitu. Ya gitu ya. Makanya dulu ada syekh dari Yordania saya dampingi waktu di Jogja, dia tuh marah-marah. Saya tanya, sampean marah-marah opo gitu kan. Orang sini ini munduk-munduk, nyium-nyium tangan, merunduk-runduk, enggak boleh, itu haram, itu namanya beribadah. Yang seperti itu terlarang dalam agama. Sini saya tak kandani ya. Sampean jok sembarangan ngomong. Itu bukan ibadah, enggak ada unsur ubudiyah di situ. Di sini orang menghormati dengan cara seperti itu. Memangnya sampean pikir saya enggak geli lihat dua cowok pegang-pegangan jenggot?
Memangnya sampean pikir saya nggak geli lihat orang itu nyentuh-nyentuhkan hidung satu sama lain? Geli bro. Tapi kami menghormati wong itu adalah adab setempat. Maka ente di sini jangan ngomong sembarangan. Kami ngerunduk-ngerunduk itu jangan kegeeran kami beribadah kepadamu. Enak ae. Oh gak ngono. Cah kene kok. Saya bilang begitu. Enggak, ini bukan untuk ubudiyah, ini bukan untuk menyembah, bukan ta'abbud. Ini adalah untuk menghormati li ta'zim karena ilmu, karena apa namanya? Usia mungkin macam-macam sebabnya. Isyarat ngeyel tak buka ke kitab. Sampean ngeritik apa? Cium tangan. Ini lo Imam Muslim ngendika apa? Imam Muslim ketika pertama kali ketemu Imam Bukhari apa yang dia katakan? Wahai imamnya para muhaddis, wahai dokternya para hadis yang mengetahui ilat cacat-cacatnya hadis, izinkan aku mencium kakimu. Imam Muslim sama Imam Bukhari cium kaki, Pak. Cium kaki. Hanju artok tafsiri piye gitu. Awas nanti ngeribut ke cium tangan maneh. Tak tambahi meneh referensi nih. Nih, Imam Sahal bin Abdullah At-Tasturi ketemu Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud itu terkenal. Beliau itu selain kalau meriwayatkan hadis sanad beliau itu bagus, beliau itu kalau membacakan hadis suaranya bagus. Maka ketika Imam Sahal bin Abdullah At-Tasturi ketemu Imam Abu Dawud apa yang dikatakan? Wahai Imam, tolong julurkan lidahmu. Aku ingin lihat lisan yang kau gunakan untuk meriwayatkan hadis Rasulullah. Melet. Imam Abu Dawud melet. Apa yang dilakukan Imam Sahal bin Abdullah At-Tasturi? Dicium itu lidahnya. Para ulama dulu tabarruk mencari berkahnya orang-orang hebat, orang-orang mulia dengan cara seperti ini. Awas ngayal mana, tak golek dalil mana, aneh-aneh mana gitu. Ini Masya Allah, ini perilaku para salafus saleh sedemikian. Tidak ada masalah gitu ya. Makanya kalau cium tangan dimasalahkan, sungkem dimasalahkan gitu ya. Kurang gawean. Nih, ini yang penting untuk kita pahami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu adab. Adab tata krama memang beda-beda gitu ya. Kita geleng-geleng itu artinya ora. Teman-teman India geleng-geleng itu artinya yes gitu. Aja. Hey brother, I want to tell you something. And this is very important. You can see chapter 25. Itu cocok. Nah, jadi ini pendidikan. Rumah ini harus menjadi wasilah pendidikan. Maka rumah kita ini sedapat mungkin punya perpustakaan. Orang ketang cilik gitu ya. Kita ini kalau bisa punya perpustakaan. Kita tumbuhkan suasana ilmu. Ada tempat untuk membaca. Ada aktivitas di mana kita membaca bersama, belajar bersama gitu ya. Ini akan menjadikan misi rumah tangga kita seperti rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang berkarakter Rasulullah ini adalah tempat menumbuhkan kesadaran berkomitmen kepada agama dan itu ya semangat jihad. Komitmen beragama dan semangat jihad. Jadi anak-anak itu di rumah kita harus selalu ditanamkan tentang komitmen kuat beragama dan semangat jihad. Iklimnya terbuka, bisa berdiskusi, bisa ngobrol dengan anak-anak, tetapi terjadi penanaman nilai-nilai yang kokoh ini. Jadi bagaimana anak-anak difahamkan tentang akidah yang benar, anak-anak difahamkan tentang fikrah Islamiyah yang benar, anak-anak ditanamkan tentang fikrah dakwah yang benar, anak-anak kemudian memahami kenapa orang tuanya sok lungo. Itu harus paham. Saya itu tahun 2005 pernah bikin satu penelitian persepsi anak pegiat dakwah terhadap kegiatan orang tuanya. Tahun 2005 itu penelitian saya. 30% anak-anak itu menjawab, aku sok naik gede gak mau jadi kayak Abi dan Umi. Lak ciloko. Jadi 30% mengatakan aku nanti kalau besar tidak mau jadi seperti Abi dan Umi. Kenapa nak, saya tanya, karena Abi dan Umi terlalu sibuk ngisi kemana-mana, acara kemana-mana, surok di mana, surok bergembira gitu ya. Yo rapat, yo surok, yo yayasan, yo ikadi, yo
kampus yo, sekolah yo, apa banten urusannya gitu ya, nggak pernah bisa sempat mendampingi aku belajar, nggak sempat mendampingi aku main, nggak bisa ngajarin aku bikin PR, gitu ya. Ini pandangan anak-anak itu. No, kalau begitu saya periksa ulang ini yang salah kegiatannya atau yang lain. Kalau yang salah kegiatannya kok tak pikir-pikir, kita dibanding Kanjeng Nabi dan para sahabat itu sibuk mana sebenarnya? Kita sama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kira-kira sibuk mana? Sibuk mereka lah, gitu kan? Sibuk mereka jelas. Tapi ada apa sebenarnya kok kemudian anak-anak kita jadi tidak terwarisi nilai-nilai dakwah ini, nilai-nilai perjuangan ini karena kesibukan kita. Oh, berarti ada sunnah yang terlupakan. Bapak-bapak nyuwun sewu saya tanya, kalau tindak sama kalau pulang lebih rapi mana? Pergi loh, lebih wangi mana? Lebih seger mana? Pergi. Ibu-ibu di rumah sama pergi pengajian ketemu Salim Afilah rapi mana? Rapi kalau di dapur ya Bu ya. Insya Allah ya. Ini penting Pak. Ternyata kalau kita ketemu riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, tidak pernah Rasulullah mengetuk pintu rumah atau mengucap salam sebelum beliau bersiwak secara sempurna. Jadi nggak pernah Pak pulang dodok lawang, kula nuwun, assalamualaikum, kecuali dalam keadaan fresh, seger, buger Pak. Lah anak-anak tadi kenapa jawabnya nggak mau jadi kayak Abi dan Umi? Lawang Abi dan Umi ini pulang, hawa enak, habis ngisi 3 halakoh. Kau main sama kakakmu aja ya, Abi capek. Hanya jelas yang namanya dakwah itu bagi mereka jadi buruk sekali. Kenapa? Dakwah ngerusak bapak rusak lahir batin gitu ya. Lagunya begitu. Jadi seperti itu. Makanya ada sunnah yang terlupakan, yaitu sunnah pulang. Bapak-bapak, mulai hari ini tolong masukkan ke dalam tas kerja sampean ada sisir, ada pembersih muka, ada pasta gigi sikat gigi, ada mouthwash, ada parfum, ada pisau cukur, gitu ya, ada anduk, ada gayung, bak mandi sekalian. Karena apa? Penting pulang dalam keadaan fresh, seger, buger ini penting, Masya Allah. Kayak Kanjeng Nabi diceritakan Abu Hurairah, lo Rasulullah kalau pulang tuh langsung kadang-kadang dinaiki sama Hasan Husain, dijadikan kuda-kudaan keliling rumah. Sampean kuat Pak. Pulang dinaiki 2 anak, muterin rumah. Itu Rasulullah umur 60-an loh. Diperlakukan begitu sama cucu-cucu dan semangat. Nah Abu Hurairah sampai komentar, walah nak, yang kamu tunggangi itulah ya tunggangan paling mulia di seluruh langit dan bumi. Namanya Muhammad SAW. Dan cuma kamu yang bisa nunggangi, aku gak bisa. Oh, jelas gitu ya. Rasulullah dengan ceria menjawab dan penunggangnya adalah para penghulu pemuda di dalam surga. Masya Allah, itu kan indah sekali. Pulang itu fresh, seger. Yo memang terbatas Pak. Mungkin segernya itu cuma setengah jam 45 menit. Yo barku yo kesel tenan jenengan gitu ya. Tetapi itu sudah sangat lumayan untuk memberi kesan baik bahwa perginya bapaknya itu memang urusan penting, pulangnya tidak merebut hak-hak mereka. Isih kena jak dolanan, isih kena jak nggarap PR, isih kena jak sinau. Itu intinya. Apalagi istri nyambut suami pulang. Waalaikum, istriku. Kan sweger begitu bikin semangat Pak. Jelas. Sunnah pulang ini ada dalilnya lagi, ada. Ada hadis. Rasulullah SAW itu tidak pernah kalau kemudian pulang ke Madinah dari perjalanan jihad yang lama langsung masuk kota itu enggak. Tapi ngecamp dulu di luar kota di dekat mata air.
Ngapain ini cowok-cowok yang pulang dari jihad fisabilillah, sahabat beliau ini disuruh mandi dulu, pangkas yang perlu dipangkas, cukur yang perlu dicukur, pakai wewangian, pakai pakaian terbaik, rapi, bersih gitu ya. Terus pulang nanti dalam keadaan terbaik. Senyampang dengan itu Rasulullah ngirim utusan pulang ke Madinah untuk mengumumkan kepada para ibu-ibu, besok suami pulang, harap siap-siap. Maka istri-istri ini kemudian membersihkan rumah. Nyalon bupati mau nyalon wali kota. Membersihkan rumah gitu ya. Kemudian dia mandi, masak makanan kesukaan suaminya, pakai pakaian terbaik, kalau perlu pakaian pengantin, gaunnya dipakai lagi. Kalau masih cukup. Dan kalau dulu ndak nyewa gitu kan. Masya Allah, itu ya luar biasa. Ini para sahabat Nabi begitu. Dan nyuwun sewu Bu, ini hadisnya agak vulgar. Kalimat Nabi SAW agak vulgar, sampai-sampai Nabi itu bersabda kepada utusan itu, apa itu? Agar para wanita, ini berikan kabar pada para wanita bahwa suami mereka akan pulang, agar para wanita memiliki waktu untuk mempersiapkan diri mereka dan melakukan istihdad. Istihdad itu apa? Mencukur rambut kemaluan untuk menyambut suami pulang dari jihad fisabilillah. Sampai sedetail itu Islam ngaturnya. Best, luar biasa. Ini Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, jadikan pulang itu momen istimewa. Pulang itu sesuatu yang spesial. Karena Anda berangkat itu ketemu siapa toh? Kepentingan. Anda pulang ketemu cinta dan ya beda. Kalau ini sih pulang mau ketemu siapa? Jadi ini sunnah pulang. Ibu-ibu juga harus siap di rumah. Itu ya. Kan zaman sekarang sudah gampang, ada WhatsApp. Bisa ngabari pulangnya jam berapa. Lo dulu tahun 60-an kan belum ada. Maka diceritakan tentang Ummu Usamah, istri Hasan Ismail al-Hudhaibi Mesir itu. Yang namanya Ummu Usamah itu kalau duha bajunya sudah beda dengan waktu subuh. Duhur beda dengan waktu duha, asar beda dengan waktu duhur, isya beda dengan waktu asar. Kesimpulannya apa? Bajunya banyak. Beli di Full Heart. Enggak, karena dulu belum ada bisa berkabar telepon pulangnya jam berapa, maka beliau itu mempersiapkan diri jam berapapun suami pulang, beliau dalam keadaan paling baik, rapi, bersih. Itu umur berapa Bu? 60-an, Masya Allah. 60-an ini duan dan bu-ibu ini 30 lebih sedikit. Alah Mas adanya juga begini. Gelem ya wes ra gelem bangetan gitu. Ini bahaya ini gitu kan. Nah, budget perawatan itu makanya harus diajukan sejak awal bulan Bu. Itu penting gitu ya. Masya Allah. Tapi suami juga harus latihan juga mengungkapkan cinta pada saat-saat yang menguatkan hubungan. Mas Pri GS cerita sama saya itu paling favorit saya mengungkapkan cinta di saat yang tidak biasa. Misalnya, istri saya sedang bikin sambal terasi. Sambal terasi itu kan salah satu makanan yang tidak match antara bau dengan rasanya. Smell like hell, taste like heaven. Sama dengan badek, tahu badek? Badek ya, tahu ya? Legen. Nah itu ya, smell like hell, taste like heaven itu. Makanan-makanan yang luar biasa itu. Nah istri saya lagi bikin sambal terasi, ngulek lombok, matanya bercucuran air mata gitu ya, keringatnya grobios gitu ya. Kemudian pakai baju wis pokoknya rarupo klambi, daster tambalan 17, bolong 15 enggon. Nah pada saat itu saya akan memeluknya dari belakang dan mengatakan, kamu cantik sekali. Dan saya akan menciumnya dengan penuh perasaan sambil mengatakan, I love you. Maka istri saya saat itu akan mengatakan, apa toh? Gitu. Apa sih? Gitu ya. Pada saat itu akan saya katakan, menciummu, memelukmu di saat engkau cantik, biasa.
Menciummu, melukmu di saat seperti ini adalah jihad akbar. Kata Mas Pri, lah gimana usia pernikahan sudah jelang 30 tahun. Gari apa aneh jal gitu. Apa yang masih tersisa dari 30 tahun itu? Subhanallah. Mau ungkapkan cinta di saat yang tidak biasa. Misalnya saat bangun tidur. Ketika bangun tidur, dia agak cemberut lagi, katakan padanya, kamulah wanita tercantik nomor 2 di dunia. Kok nomor 2? Nomor 1 siapa? Nomor 1 kamu, kalau lagi tersenyum. Cie. Hak cipta dilindungi undang-undang lah ya. Nanti bikin lagi yang lebih kreatif. Ini Masya Allah ya. Ini di dalam rangka tadi. Jadi bagaimana kemudian di sana terjadi satu penguatan nilai-nilai satu sama lain. Dan nuansa pendidikan yang kokoh gitu ya. Dan sekaligus juga ini adalah tempat bagaimana kita menyemai nilai-nilai jihad, nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai kepada anak-anak kita, kepada istri kita untuk selalu berjuang fisabilillah. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang keluarnya semuanya sama. Saya ngisi pengajian dari Dubai, Doha, sampai kemudian ke Vienna, Austria, sampai ke Zurich, Swiss, sampai ke Aberdeen, Scotland, sampai ke Manchester, sampai ke London, sampai ke 9 kota di Amerika berapa bulan yang lalu, sampai ke kota-kota di Australia. Keluhan semua orang tua di dunia sama sekarang. Anak-anak lebih asyik dengan gadget. Anak-anak lebih asik kecanduan game online dan lain sebagainya. Nah ini cuma yang harus kita lakukan sekarang, membuat kita sebagai orang tua lebih asik ketika disentuh-sentuh dan dipencet-pencet daripada gadget. Kalau suami yang kecanduan gadget bu, berarti ibu harus meningkatkan. Kalau disentuh-sentuh dan dipencet-pencet harus lebih asik daripada gadget. Itu intinya begitu kan. Nah, saya itu sampai kemudian sejak anak saya yang pertama Hilma, saya itu melatih kemampuan untuk menjadi alat di taman bermain. Bah, kata anak saya misalnya, jungkat-jungkit bah, jungkat-jungkit itu apa Pak? Duduk di kursi, kaki direntangkan, dia duduk di ujung kaki, angkat, turunkan, angkat, turunkan, angkat, turunkan, terus sampai perutnya six pack, Pak. Terus apa lagi? Ayunan itu begini Bu, berdiri, sikap kuda-kuda, tangan dimajukan begini, turun. Nah anak suruh duduk di tangan kita, sampai otot bisep dan trisep terbentuk ya Pak ya. Terus apa lagi? Komedi putar Nah komedi putar itu yang agak berat. Komedi putar itu begini Pak. Dia suruh duduk di ujung tangan kita, pegangi pakai tangan satunya. Junjung ke atas, naik turunkan sambil muter. Terus sampai capek gitu ya. Terus nanti prosotan Nah prosotan itu berarti begini. Pakai kaos yang paling halus, sarung wis lawas itu jadi halus itu. Terus gitu ya. Terus dia naik dari muka sini terus turun, telusur gitu. Ini penting bagaimana kita kemudian mengupayakan hubungan interaksi yang makin akrab, makin asyik dengan anak-anak kita. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, sementara mungkin kita nanti lanjutkan dengan beberapa tanya jawab. Mudah-mudahan tidak cuma ibu-ibu yang bertanya dan bapak-bapak yang menjawab gitu ya. Nanti sistemnya kalau bertanya, sebelum bertanya harap menjawab pertanyaan dari penanya sebelumnya. Itu nggih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pronggo Joyonegara, Ustaz. Saya dari saya tinggal di Nganjuk. Saya asli Jogja sebenarnya, Ustaz. Kemudian karena pekerjaan saya tinggal di Nganjuk. Saya memang pindah-pindah, Ustaz. Ini Ustaz, pertanyaan saya intinya begini.
keimanan seseorang, dalam hal ini kita berkaitan dengan tema kita kan rumah tangga, keimanan seseorang dalam hal ini suami istri itu kan naik turun ya, iman itu kan naik turun. Nah, bagaimana supaya suami istri ini bisa saling menjaga, memelihara iman itu tetap dalam kondisi yang baik gitu. Nah ini kalau jadi istilahnya kan kalau istri pas lagi turun, suaminya berusaha untuk menaikkan iman istrinya. Begitu pula sebaliknya. Jadi kadang pas suaminya turun, istrinya yang mengingatkan, pas istrinya juga turun, imannya suaminya yang mengingatkan. Nah ini kan gini Ustaz, dengan kesibukan kita sehari-hari, baik itu pekerjaan, di rumah, di kantor dan lain sebagainya, apalagi kesibukan kita ini tidak terlalu beda kalau misalnya pekerjaannya Ustadz di SD Nurul Islam, itu kan kesehariannya pun masih berhubungan dengan agama, dakwah dan lain sebagainya. Tetapi ketika pekerjaan kita agak jauh hubungannya dengan ibadah, terkadang banyak lupanya gitu Ustaz. Nah jadi kalau sudah pada kondisi seperti itu, kemudian pas kondisinya juga suami istri ini pas dua-duanya keimanannya itu turun gitu, itu yang agak susah Ustaz. Jadi kadang-kadang kita ada di titik-titik yang kok begini keadaannya gitu. Nah, jadi kayak nggak kondusif aja gitu Ustaz. Nah, jadi mungkin mohon pendapat Ustadz tips-tipsnya untuk itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Salim Afillah yang semoga dirahmati oleh Allah, saya ingin menanyakan kepada Ustadz. Oh iya, nama saya Rehan, rumah di Gadungan, daerah sini. Ya, ya perlu dirubah. Iya Gadungan. Iya. Yang ingin saya tanyakan Ustadz tentang pembentukan untuk kurikulum yang mungkin dulu yang pernah kami belajar di pondok bahwasanya awal pembentukan atau kurikulum itu adalah akidah. Tapi kemudian hari kita dapatkan bahwasanya kurikulum itu yang terbaik adalah iman dan adab. Dan juga seharusnya memang akidah. Ketika saya tanyakan kepada Ustadz, bukankah akidah penting? Tapi Ustadz tetap mengatakan iman dan adab. Kemudian untuk memisahkan sebenarnya yang paling penting itu adab atau akhlak atau mungkin akidah Ustadz. Karena pondasi awal yang ingin saya tanyakan itu sebenarnya yang paling utama itu akidahnya dulu atau adab atau akhlak. Ya, jazakumullah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya. Saya ingin bertanya, kalau kita mau membentuk keluarga yang berkarakter Rasulullah, pasti kita harus investasi ilmu dulu. Nah, yang saya tanyakan adalah buku-buku apa yang Ustadz Salim pelajari tentang Sirah Nabawiyah sampai akhirnya kita bisa menerapkan kepada generasi anak-anak kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Oh, nama saya Nuzulur Rohmah dari Tulungrejo, Pare. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama tentang bagaimana menjaga kestabilan di dalam rumah tangga kita dalam soal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang iman itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang, naik dan turun, menguat dan melemah. Memang Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada kita supaya kita ini menjaga komitmen pribadi sekaligus membangun satu kontrol sosial kepada ketaatan kita kepadanya. Maksudnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Jadi yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masing-masing harus punya
komitmen pribadi untuk menjaga keimanannya sendiri. Bagaimana caranya? Satu, muraqabah, menanamkan selalu rasa pengawasan Allah kepada dirinya. Yang kedua, muahadah, mengisi hati dengan niat-niat baik dan merencanakan amal-amal soleh yang dilakukan. Gitu ya. Jadi kita ini kalau bisa punya program amal soleh kita dalam pekan ini, amal soleh kita dalam, kita punya programnya dulu. Sebelum dimutabai harus punya rencana dulu. Kadang-kadang disuruh mutabah tapi tidak punya rencana. Sing dimutabai apa nih gitu. Ini harus ada programnya. Yang ketiga baru muhasabah. Muhasabah kita introspeksi terus menerus tanpa henti. Yang keempat, introspeksi itu kesimpulannya harus sama. Nikmat Allah cukup, ngibadahnya kurang, dosanya terlalu banyak. Kalau jenengan mbok sesoleh apapun, kok kesimpulan muhasabahnya enggak itu, muhasabah Anda keliru. Misalnya muhasabah kok kesimpulannya, dosa saya habis ya. Amal soleh saya itu agak kebanyakan makan ini. Nah, ini mbok sesoleh apapun Anda kok muhasabah kok kesimpulannya begini, muhasabahnya error itu. Jadi ya, muhasabah itu mbok sesoleh apapun Anda pasti kesimpulannya yang benar adalah amalnya kurang, dosanya masih banyak. Itu ya. Itu jangan sampai keliru kesimpulannya. Muhasabah, kemudian ada muaqabah. Kita ini berani menghukum diri kita kalau kita ini melanggar program-program ketaatan kita. Misalnya Sayyidina Umar bin Khattab itu dulu habis duhur masuk ke kebun, lihat-lihat kebun, lagi ranum-ranum jelang panen, terus lali keluar dari kebun, sholat asar sudah bubar. Saking getune, saking apa getun itu bahasa Indonesia? Nyesal. Wah, jomblo ra iso bedake getun karo sering kecewa. Jadi dia keluar, wah nyesel sekali kok sholatnya sudah bubar. Maka dia menghadap Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah itu kebun, gara-gara itu kebun saya lalai nggak ikut sholat asar. Saya sedekahkan ya Rasulullah kebunnya untuk fisabilillah. Rasulullah bersabda, ya Umar sedekahkanlah hasilnya, tahanlah tanahnya. Itu yang dikatakan Nabi. Siap ya Rasulullah. Ibu-ibu itu kan juga kadang-kadang begitu, mlebu mall gitu ya, bablas. Itu ya, delok undi-undi kenyang-kenyang ras sudah tuku gitu kan. Macam-macam gitu ya. Terus keluar, ternyata sudah kelewat sholat duhur. Itu juga boleh begitu, saya sedekahkan mall ini gitu kan. Sudah bikin saya lalai gitu. Misalnya siapa tahu nyobar kuwi dituku gitu kan. Itu ya. Kemudian yang terakhir mujahadah. Selalu berjuang dengan amal-amal soleh, diistiqomahkan, jangan sampai putus gitu ya. Amalan-amalan sunnah ditambahkan semampunya. Ini yang kemudian komitmen pribadi. Yang kedua ada kontrol sosial. Bagaimana suami mengontrol istri, istri mengontrol suami. Saya tuh seneng punya istri orang Mataraman Metan itu, jadi rada galak sedidik gitu ya. Kalimat-kalimat istri saya itu selalu jadi pengingat bagi saya yang sangat baik. Misalnya Abah itu di mana-mana dipuji orang itu karena orangnya nggak kenal. Lo saksi utama aku, seluruh dunia bilang Abah baik, neng aku bilang Belgedes gitu. Rampung kesaksian seluruh dunia nggak kepake. Tapi kalau aku bilang Abah baik, terus seluruh dunia bilang Abah juga baik, itu saksian seluruh dunia menguatkan, Maka hati-hati sama saksi utama ya, baik. Nah, istri saya begitu. Jadi ini sesuatu yang kemudian menjadi satu hal yang penting, saling mengingatkan satu saling menjaga satu sama lain. Tadi dengan juga amal ibadah. Nah, sebagai suami harus tahu kapan saat-saat istri misalnya down. Menjelang menstruasi misalnya. Wah, itu secara ruhiyah istri bermasalah. Nah, maka jadikan diri kita sebagai suami membantu dia supaya kondusif suasananya. Sampai muntak-antuk air. Jadi gitu ya. Nah, atau ketika istri sedang hamil, Masya Allah itu kadang-kadang emosi tidak
stabil gitu ya, gangguan fisik apalagi kadang-kadang muntah, mual, mules, nggak karuan dan lain sebagainya itu ya. Nah ini suami harus memposisikan diri untuk nyuwun sewu, banyak sabar, banyak ngalah untuk kemudian mengkondusifkan suasana ruhiyah istri. Kalau perlu gitu ya, istri mau marah gitu ya, bacakan Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gitu ya, itu insya Allah nanti nggak jadi marah gitu ya. Gitu ya. Ya maksudnya Mi sudah 1 juz belum hari ini, gitu kan? 1 juz gimana? Dari tadi mual nggak habis-habis. Udah sini tidur di pangkuanku tak bacain 1 juz. Gitu. Nah ini namanya dukungan dari suami. Istri juga begitu. Kapan suami biasanya uring-uringan? Tanggal tua misalnya gitu ya. Wah ini suasana ruhiyah suami tanggal tua itu sering bermasalah gitu kan. Gaji gak metu-metu, tuntutan banyak gitu kan misalnya. Nah ini di tanggal tua istri juga harus mengkondusifkan suasana. Suamiku Jadi kalau dia tidak tertekan secara finansial, jangan sampai tertekan secara sial yang lain gitu ya. Ini sudah tertekan secara finansial, istri di rumah juga menjap-menjep, waduh stres bertubi-tubi. Maka kadang-kadang terus pergi mancing perkara gitu. Bahaya gitu ya kalau mancing perkara. Nah ini saling mendukung. Kita harus mengenali siklus-siklus orang-orang terdekat kita ini dalam soal ruhiyah seperti apa. Oh, kalau istri saya tahu, oh, abah ini jam 2 sudah bangun ini lagi semangat. Tapi biasanya setelah semangat begini ini sekian hari dia bisa ngitung, baru kui lemesan gitu. Jam 3:30 terus tangi. Wah ini gitu. Jadi dia bisa mengatur ritmenya gitu ya. Jam 2 mau bangun nggak boleh gitu ya. Dikelonise gitu ya. Nanti dulu bangunnya. Nah, baru jam 3 boleh bangun gitu ya. Atau kondisi bangun tapi malas mandi, dimandikan gitu. Latihan, besok jadi jenazah juga dimandikan gitu ya. Nah, masalah-masalah seperti ini gitu ya. Ini secara ruhiyah kita harus baca siklus-siklus itu, kemudian kita bisa atur, kita bisa tingkatkan. Kemudian pertanyaan kedua tentang enggak tadi Pak Rongko kayaknya ada pertanyaan kedua. Apa Pak? Cukup ya? Oh, sudah terjawab. Yang kedua, sebenarnya begini Ustaz, kalau kita lihat susunan di dalam surah Luqman dan kalau kita hubungkan dengan surah An-Nisa begini. Nilai dasarnya itu kalau kita mau menanamkan value kepada anak-anak itu ada 4. 1. Surah An-Nisa ayat 9, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jadi ini bukan soal anak didiknya diajari apa dulu, tapi yang didik kepiye sike. Yang didik pertama-tama haruslah orang yang falyattaqullaha, hendaklah dia bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan mengucapkan perkataan yang lurus. Jadi kan ayat itu artinya hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan generasi di belakangnya dalam keadaan lemah yang senantiasa mereka khawatirkan. Obatnya adalah hendaklah mereka takwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang lurus. Jadi value dasar di ayat ini 2, takwa dan ucapan yang lurus. Jadi ini yang dibicarakan bukan soal anaknya diajari apa dulu, tetapi yang ngajari harus bagaimana dulu. Takwa kepada Allah dan berkata yang lurus. Masuk ke surah Luqman, kalimatnya adalah walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Maka nilai dasar ketiga ketika akan mendidik anak adalah syukur. Puncak dari semua hikmah itu adalah syukur. Kita enggak bisa menanamkan nilai apapun kepada anak-anak kita kalau kita tidak memiliki rasa syukur atas kehadirannya. Dan kita harus tampakkan itu, syukur kepada Allah, syukur kepada anaknya. Nak, tahu enggak nak, kamu itu anugerah Allah yang paling mahal, paling berharga buat ayah. Coba nanti kalau kamu berdoa, jangan-jangan ayah itu dosanya banyak, ternyata diampuninya lewat doa-doa kamu.
Gitu ya. Terus yang kedua di dalam ayat ini adalah birrul walidain. Wa wasail insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkuri wali walidayka ilayal masyir. Jadi yang kedua, anak-anak itu ngelihat bagaimana kita berperilaku kepada kakek nenek dia, kepada bapak ibu kita, itu yang akan jadi cermin bagaimana dia mau dituntut. Nah sesudah itu tadi saya sudah jelaskan kurikulumnya 3 itu pakai ya bunaya, menurut sebagian ulama itu urutan, jadi tauhid dulu, kemudian muraqabatullah, baru ibadah. Tauhid, muraqabatullah, ibadah. Nah akhlak sama adabnya itu nggak pakai ya bunaya, berarti akhlak sama adab itu pengajarannya kadang-kadang tidak melalui sesuatu yang verbal, tetapi kadang-kadang harus lebih banyak contohnya. Jadi akhlak dan adab itu harus lebih banyak contohnya. Karena anak-anak itu pertama-tama memang indera pendengarannya berkembang. Kalau sudah indera penglihatannya sempurna, dia sudah akan lebih percaya mata daripada kuping. Maksudnya percaya mata daripada kuping. Yang dia lihat itulah ukuran nilai. Yang dia lihat itulah benar dan salah. Contoh, ibuku itu orang baik, maka segala yang dilakukan ibuku baik, yang tidak dilakukan tidak baik. Bapakku orang baik, segala yang dilakukan bapakku adalah baik, yang tidak dilakukan adalah tidak baik. Nak, mau baca Quran nak? Enggak mau ah, kenapa enggak mau? Baca Quran itu enggak baik. Apa buktinya enggak baik? Ibuku enggak pernah. Nah, ibunya itu baik. Baca Quran tidak pernah dilakukan ibunya, berarti baca Quran tidak baik. Itu ukurannya anak kita kalau sudah matanya lebih berkembang dari telinganya. Dia lebih percaya apa yang dia lihat daripada yang dia dengar. Nah kalau ngambil barang jangan pakai kaki, tau nggak sopan. Enggak, ini baik. Kok baik? Iya bapakku sukanya begitu. Nah ini dia lebih percaya mata daripada telinga gitu. Jadi ukurannya ada pada apa yang dia lihat. Jadi ngaten saya kira bahwa yang namanya akhlak dan adab ini memang pengajarannya, nilainya pengenalan, tetapi bagaimana dia diajarkan akan lebih banyak melalui contoh teladan. Sementara 3 kurikulum utama tadi, tauhid, muraqabatullah, ibadah, memang harus diajarkan dengan berbagai macam metode pengajaran sesuai teori-teori pendidikan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan ketiga, sebenarnya nggak harus buku banyak Bu. Kalau saya kurikulum untuk anak-anak kita ini segera ceritakan kisah-kisah sahabat Rasulullah pada anak kita. Maksud saya begini, karakter anak kita itu kalau disuruh nyontoh Rasulullah langsung kabotan. Saya tadi kan bilang kabotan. Maka kalau begitu kita ambil hadis ini, iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umarah. Ikuti 2 orang sepeninggalku, ambillah qudwah teladan dari 2 orang sepeninggalku, Abu Bakar dan Umar. Karena kita ini cari yang mirip Rasulullah susah. Tapi kalau watak yang mirip Abu Bakar atau watak mirip Umar agak gampang, ya. Jadi kita ceritakan Abu Bakar dan Umar pada anak kita supaya dia bisa mengidentifikasi diri. Aku itu lembut kayak Abu Bakar, atau bisa mengidentifikasi aku tuh keras kayak Umar. Ini kalau di garis besar umatnya Nabi itu ya juga cuma 2 tipe ini, tipe Abu Bakar atau tipe Umar. Tapi kalau mau diperluas supaya lebih detail lagi, bisa dengan 4 khulafaur rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidinil mahdiyyin min ba'di. Atas kalian sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Apa itu sunnah? Perilaku, ucapan, perbuatan, persetujuan dari khulafaur rasyidin sudahku. Ya Utsman itu sebenarnya tipe Abu Bakar, tapi ditambahi 1 sifat khas, pemalu. Kalau Abu Bakar itu meskipun lembut tetapi dia seorang yang kemudian sangat supel, bergaul, gampang, nyaman. Utsman enggak, sudah lembut tapi kemudian orangnya agak tertutup. Utsman, oh ada tipe Utsman, pemalu tapi dermawan gitu ya. Lah Sayyidina Ali itu kalau digaris besarkan ya masuk tipe Umar, tapi ditambah 1 hal yang lebih khas. Kalau Umar itu tegas keras tapi serius, Ali itu agak ada kelakar-kelakarnya dikit, lucu orangnya, guyon, gelem guyon. Umar ora patekno gitu ya.
Nah, kalau Sayyidina Ali guyon gitu ya, makan kurma, bijinya taruh depan Nabi gitu ya. Makan kurma, bijinya taruh depan Nabi. Selesai tanya, ya Rasulullah, apakah makanmu sebanyak itu? Nah, Rasulullah juga nggak kalah lucu. Wahai Ali, apakah engkau makan sekalian bijinya? Gitu. Agak enak gitu kan. Nah, kalau lucu-lucu seperti itu Sayyidina Ali gitu ya. Orangnya isi going gitu kan. Rasulullah itu pas hadisul ifk kepada Aisyah itu, kemudian beliau curhat kan sama kedua orang yang disayanginya, Usamah sama Ali. Nah, Usamah dicurhati, ini gimana Aisyah ini kok dibicarakan begini-begini. Usamah tanya begini, saya tanya ya Rasulullah, yang nikahkan engkau dengan Aisyah siapa? Allah. Bah, kata Usamah, mana mungkin Allah menipumu? Ya kalau Allah itu menjadikan Aisyah istrimu dunia akhirat, ya pasti dia baik dunia akhirat, nggak ada jeleknya sama sekali. Gitu kok repot, gitu kan. Nah, Sayyidina Ali juga ditanya sama Nabi begitu. Tapi Ali sudah lihat kalau jawab cuma kayak Usamah, Rasulullah nggak senyum ini. Tetap nekok ini. Nah, maka harus dibikin agak cair. Maka jawaban Ali apa? Anda tahu di dalam riwayat itu jawabannya Ali radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, wanita di dunia ini banyak. Ceraikan yang ingin kau ceraikan, nikahi yang ingin kau nikahi, jangan dipikir berat-berat gitu. Sayyidina Ali beda gitu ya, namanya orangnya isi going gitu kan. Oh, sampai ada Khawarij tanya sama Sayyidina Ali, ini gimana zaman Abu Bakar dan Umar keadaannya tentram damai, kok jadi khalifah kok keadaannya kacau gitu. Apa kata Sayyidina Ali? Ya pantas, zaman Abu Bakar dan Umar kan rakyatnya kayak saya. Zaman saya kan rakyatnya kayak kamu. Clear gitu. Nah, ini khas gitu ya. Jadi 4 ini ceritakan sama anak kita, kira-kira anak kita mirip yang mana. Kemudian kalau itu lebih pengen detail lagi, tambahi dengan 10 sahabat yang dijamin ke surga. Tolha itu ya tipe Abu Bakar. Tapi ditambahi satu kekhasan, apa itu? Betah loroh. Yang namanya Tolha itu tabah menghadapi rasa sakit luar biasa. Lah gimana, senjatanya sudah patah semua, dia tinggal punya badannya yang diselubungkan ke badan Rasulullah, sehingga 70 luka kena di badannya, 2 jarinya hilang, 1 tempurung lututnya hilang. Itu darah ngucur-ngucur begitu, dia masih bilang, ya Rabbi khudh bidami hadal yawma tatardo. Ambil darahku ya Allah sampai kau ridho. Begitu Rasulullah itu diangkat mau dinaikkan ke sebuah batu karena beliau terluka, itu Rasulullah keplorot itu sampai 3 kali. Tolha ini badan sudah berlumuran darah, sudah nggak dikenali wajahnya ini. Apa melakukan Tolha? Dia jatuhkan badannya di bawah badan Rasulullah, kemudian dia berkata, ya Rasulullah naiklah ke batu dengan bertumpu pada badanku. Maka Rasulullah ketika naik dari badan Tolha itu, beliau bersabda sambil nangis, aujabat Tolha, aujabat Tolha. Tolha wajib masuk surga. Tolha wajib masuk surga. Sampai bisa bayangkan, masuk surga kok wajib. Itu kan kayak terancam kumlot gitu. Luar biasa. Tambahi Zubair. Oh Zubair itu tipe Umar. Gitu kan. Tapi ditambah satu hal, apa yang khas dari Zubair? Sigap orangnya. Ono apa? Blek, sigap orangnya. Zubair. Tambahi Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman tipe siapa sebenarnya? Abu Bakar. Tapi Abdurrahman itu apa? Tambahnya satu hal lagi apa? Ulet dagang. Luar biasa loh, dodolan itu sangat memikat. Good boy. Tambahi satu lagi, tipe Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa itu? Bad boy di luar, anak mama di dalam. Tipenya sebenarnya tipe Umar, tapi dia itu bad boy di luar, anak mama di dalam. Dia umur 13 tahun sudah masuk Islam itu, sholat, digangguin sama orang Quraisy, waktu rukuk ambil rahang unta yang ada di bawahnya, samplok ke wajahnya orang yang gangguin dia. Kobol wajahnya itu. Aku kata Tolha, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, orang pertama yang menumpahkan darah di jalan Allah. Kata. Bad boy. Tapi kalau di rumah, mbok-mbokan, ibunya mogok makan ditangisi, dilus-elus gitu ya. Bu, makan bu. 3 hari 3 malam. Makan bu. Hari ketiga dia bilang, ibu, kalau ibu itu mogok makan karena ingin memaksa aku keluar dari agamanya Rasulullah, nggak akan kulakukan. Meskipun ibu punya 100 nyawa, satu persatu keluar di hadapanku,
sakratul maut ibu diperlihatkan padaku untuk maksa aku keluar dari agama Rasulullah, nggak akan Bu. Tapi aku tuh sayang sama ibu. Maaf ya Bu ya, gitu. Insyaallah. Ini sampai nanti ada tipe Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Abu Bakar banget. Tapi ditambah satu hal, amin, saking telitinya kalau ngurusin duit. Saking telitinya kalau ngurusin duit. Nggak boleh geseh 1 rupiah pun. Itu Abu Ubaidah. Ditambah lagi nanti satu tipe terakhir namanya Sa'id bin Zaid. Itu adik ipar sekaligus sepupunya Umar. Orangnya galak, tapi bedanya dengan yang lain, yang namanya Sa'id bin Zaid itu saking low profile-nya, nggak ada ceritanya di dalam sirah kecuali 2 peristiwa. Anda nyari ceritanya Sa'id bin Zaid, padahal ini termasuk sahabat yang dijamin ke surga, itu kan susah. Cerita yang memuat Sa'id bin Zaid, satu, cerita masuk Islamnya Umar. Umar dodok lawang rumah adiknya Fatimah binti Khattab, yang bukakan suaminya yaitu Sa'id bin Zaid ini. Begitu buka lawang dijotos sama Umar, gelangsar. Istrinya ditampar, Fatimah adiknya Umar ditampar sampai pecah pipinya. Udah, ceritanya cuma situ. Jadi pelengkap penderita masuk Islamnya Umar adalah Sa'id bin Zaid dijotos, gelangsar. Nanti cerita Sa'id bin Zaid akan muncul lagi dalam kasus dia dicurangi sama tetangganya, patok tanahnya digeser. Terus sidang di pengadilan dia kalah. Wes bener kalah gitu kan, nelongso gitu. Kemudian dia berdoa, ya Allah kalau wanita itu jujur muliakan dia, kalau dia tidak jujur binasakan dia. Wanitanya pulang sampai ke kebunnya, keprosok lubang, dipatok ular, mati di tempat. Wes ceritanya cuma itu. Jenengan cari tahu Sa'id bin Zaid pas perang Badar ngapain, nggak ketemu ceritanya. Pas perang Uhud ngapain, nggak ketemu ceritanya. Pas perang Khandaq ngapain, pas Fathu Makkah ngapain, nggak ada ceritanya Pak. Saking low profile-nya beliau ini. Makanya ini penting untuk anak kita mungkin yang low profile banget, gak suka menonjolkan diri banget, celingusan banget gitu ya. Itu tetap ada peluang jadi penduduk surga gitu ya. Yang masuk surga itu bukan cuma orang terkenal gitu loh. Masya Allah ya. Jadi ini 10 ini kalau sudah kita ceritakan ke anak-anak kita, habis itu dia sudah mengidentifikasi diri. Aku tuh mirip Tolha, aku tuh mirip Zubair, aku tuh mirip Sa'ad, aku itu mirip Umar, aku mirip Ali gitu. Mereka kalau sudah mengidentifikasi diri begitu, nanti Bu nggak usah dituntuni, nyari sendiri, nyari buku, nyari komik, googling gitu ya. Sampai nanti mereka akan cari bajunya Abu Bakar kayak apa ya, pengen niru. Aku tuh mirip. Nah ini kalau sudah aku tuh mirip, aman Bu. Jangan sampai telat sehingga anak kita mengatakan aku tuh mirip Ranger hijau. Bahaya ini. Aku tuh mirip Hulek. Aduh, pahit sih. Telat ini gitu ya. Harusnya kemudian mereka kenal dulu sahabat-sahabat Rasulullah. Gitu. Kalau Pak Sultan nanti kira-kira anaknya mirip siapa nanti ya? Mirip bapaknya. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, seperti yang saya katakan, kita low profile aja gitu. Seperti Ali tadi saja. Enggak usah dipikir berat-berat. Jadi saya sedikit cerita sebelum saya sebut ke sesi selanjutnya. Saya pernah istri itu waktu datang itu menyambut dengan ceria, Ustaz. Menyambut dengan ceria, ternyata dia cerita dia barusan dapat oleh-oleh bros. Nah, ya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau jenengan ngoleh-olehi jangan bros ya. Karena apa? Kalau bros dia cerita, wah ini saya punya bros, kayaknya jilbabnya nggak ada yang cocok. Akhirnya beli jilbab. Sudah kadang beli jilbab, kok nggak ada bajunya yang cocok. Akhirnya beli baju. Luar biasa istrinya kreatif. Tapi ini memang ada prinsip memberi hadiah. Memberi hadiah lelaki beda dengan memberi hadiah perempuan. Kalau memberi hadiah laki-laki, itu Anda ibu-ibu cari hadiah yang makin bermanfaat, makin bagus. Contoh, pacul. Hadiah untuk laki-laki itu kayak begitu, ballpoint. Terus apa lagi Pak? Handphone. Oh seneng itu laki-laki dikasih hadiah kayak begitu. Itu barang yang ada manfaatnya. Tapi kalau memberi hadiah perempuan Pak, cari barang yang paling gak ada manfaatnya. Itu yang akan sangat dihargai. Contoh, bunga, berlian,
emas, enggak ada gunanya Pak itu. Tapi semakin tidak berguna perhiasan misalnya itu istri semakin berterima kasih gitu ya. Contoh itu ya, luar biasa. Ada yang siap-siap ngasih. Pak Sultan mau ngasih apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Nugroho dari Pelem. Yang mau saya tanyakan Ustadz, bagaimana cara untuk menanamkan akidah? Terutama kalau anak lagi bertanya, di mana Allah gitu. Soalnya tadi Ustadz juga menerangkan bahwa yang dilihat itulah yang bisa diterima oleh anak. Mata maksudnya. Terus untuk pendengarannya itu kurang bisa dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, ini pertanyaan berat biasanya adalah di mana Allah? Itu kan? Ini pertanyaan yang para ulama saja bahasnya panjang. Piye jale nerangke lo anak gitu kan. Nih. Di kalangan ulama ahlu sunnah wal jamaah ada dua pembahasan penting terkait di mana Allah. Yang satu, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah bersemayam di atas arsy. Ini dohir nas, kalimatnya begitu. Maka di kalangan para ulama yang athariyah, yakni menisbat hanya kepada apa yang datang dari nas saja, tidak ditakwil, ini cukup untuk dikatakan Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Tok, berhenti. Tapi nanti pemahaman ulama Ahlussunnah wal Jamaah, apalagi yang kemudian memakai pemahaman Al-Imam Abul Hasan Asy'ari juga penting untuk diperhatikan. Allah itu tidak membutuhkan kepada makhluknya. Tidak boleh bersemayam di atas arsy diartikan Allah itu duduk perlu tempat duduk, gitu ya. Ini tidak boleh, berbahaya pemahaman seperti ini. Allah memahami Allah memerlukan waktu, Allah memerlukan tempat, ini nggak boleh. Contoh nanti kalau ada yang tanya, Allah turun di sepertiga malam terakhir untuk mendengarkan doa hamba-hambanya. Ya kan? Hadisnya kan begitu. Mana yang kemudian meminta ampun ku ampuni, mana yang minta rahmat ku rahmati, minta karunia ku beri karunia. Lah sepertiga malam itu kan geser terus. Sepertiga malam di Indonesia, rampung kan harus ke barat lagi, ke Bangladesh, ke India, ke Arab Saudi gitu ya. Terus baru ke Mesir, ke Afrika gitu. Lah terus apa Allahnya medun terus, gak balik-balik gitu. Nah ini gak boleh memahami seperti ini. Allah turun ke langit dunia mendengarkan pinta hambanya. Yang turun apa? Nah maka para imam Asy'ariyah mengatakan bukan Allahnya yang turun, tetapi Allah Subhanahu wa taala pada yang semacam itu memberikan perhatian khusus pada waktu-waktu itu. Sehingga Allah tidak menghajatkan waktu, Allah tidak memerlukan waktu, Allah tidak terikat waktu, Allah tidak menghajatkan tempat, Allah tidak terikat tempat. Ini pemahaman Asy'ariyah, ini juga penting untuk dijelaskan. Rumite ngene iki lek jelasnya lo anak piye gitu kan. Nah, mungkin ada ide. Untungnya saya belum pernah ditanyai sama anak saya di mana Allah gitu ya. Wes yakin pokoknya Allah ada, wes rampung gitu ya. Jok takon-takon le. Takon jok angel-angel. Nah, kita bisa menjelaskan kepada anak kita bahwa Allah itu ada, tugas kita itu beribadah kepada Allah, nanti kita akan ketemu Allah. Kalau kita jadi anak baik, anak solih yang rajin ibadah, nanti di surga bisa lihat Allah. Udah gitu aja. Nek saya ngono kuwi yo. Nah, daripada mumet, aku arep juga pendapatnya imam-imam Asy'ariyah apa imam-imam Athariyah yo. Bingung dhewe kok piye. Dari bingung dhewe itu lebih baik kemudian kita jelaskan begitu. Wes, sesuk dibuktekke wae le. Sok ketemu Gusti Allah ning swarga gitu ya. Insyaallah begitu. Wallahu a'lam.